Kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta masih terus bertambah. Update saat ini yang terakhir kita melihat bahwa per hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sudah ada 61.807 kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, di mana 76% atau 4.700-nya berhasil sembuh, namun 2% atau 1.546 jiwa meninggal dunia. Angka ini menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu melihat klaster atau lokasi mana saja yang penyebarannya terbanyak supaya kita sebagai individu bisa mengantisipasi. Kita akan lihat dalam slide berikut ini. Sebenarnya di wilayah DKI Jakarta ada banyak klaster. Namun kami ambil 9 klaster yang memang penyebarannya tinggi. Yang pertama adalah klaster kementerian sampai ada 1.200 kasus yang tersebar di 39 lokasi. Sementara di posisi kedua ada klaster perkantoran swasta dengan 600 kasus yang tersebar di 80 lokasi. Kalau kita lihat klaster perkantoran memang mendominasi penyebaran di wilayah DKI Jakarta selain kementerian, perkantoran swasta. Kita juga bisa melihat klaster badan atau lembaga. Ada juga klaster BUMN dan BUMD serta klaster perkantoran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai tindak lanjutnya maka ada sidak yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta sehingga ada 15 perusahaan swasta yang ditutup di awal September kemarin. Wilayahnya bermacam-macam pemirsa, ada 8 perusahaan di slide berikut ini. 8 perusahaan yang berlokasi di Jakarta Barat yang ditutup karena tidak sesuai atau tidak patuh dengan protokol kesehatan, dan di wilayah tersebut juga ada kasus COVID-19-nya. Sementara di Jakarta Selatan ada 3 perusahaan atau kantor, Jakarta Pusat juga ada 3 perusahaan, sementara di Jakarta Timur ada 1 perusahaan. Yang terbaru di Jakarta Utara masih belum ada kantor yang ditutup. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kanal pengaduan bagi karyawan yang merasa perusahaannya tidak patuh pada protokol kesehatan, maka ini bisa dilakukan sidak oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masih bisa ditutup jika tidak patuh pada protokol tersebut. Nah, selain perusahaan atau kantor swasta, masih ada juga kantor-kantor kementerian yang menjadi pusat penyebaran COVID-19. Mayoritas kantor kementerian ini memang berada di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan. Untuk lebih detailnya kita akan lihat dalam slide berikut ini berapa banyak kementerian-kementerian yang memang memiliki jumlah kasus COVID-19. Yang paling tinggi pertama adalah dari Kementerian Kesehatan. Kita akan lihat ada 252 kasus. Ini merupakan akumulasi kasus dari bulan Mei sampai bulan September atau sampai saat ini. Sementara posisi kedua, Kementerian Perhubungan ada 175 kasus. Diikuti oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Memang mobilitas dari anggota kementerian masih tinggi. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memang harus bekerja lebih ekstra untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. Oleh karena itu masih diperbolehkan ada perjalanan dinas dan ini memperbesar probabilitas dan juga potensi terkena virus corona. Untuk dari Kementerian Kesehatan sendiri ada pernyataan dari Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan COVID Bapak Ahmad Yuryanto, Dirjen Penanganan dan juga Penanggulangan Penyakit Menular. Ini menyatakan bahwa klaster, kita melihat dalam slide sebelumnya, menyatakan bahwa klaster COVID-19 di wilayah Kementerian Kesehatan ini tidak dapat dikatakan sebagai klaster karena penyebarannya lebih banyak terjadi di luar kementerian, entah itu pada saat perjalanan dinas atau saat perjalanan menuju ke kantor menggunakan kendaraan umum. Oleh karena itu ia menyatakan Kementerian Kesehatan bukanlah termasuk dalam klaster. Nah, sebagai tindak lanjut dari banyaknya klaster dari perkantoran, baik itu perkantoran swasta maupun kementerian, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperketat aturan pembatasan sosial berskala besar. Kita akan lihat dalam slide berikut dari Pergub nomor 88 tahun 2020. Kapasitas kantor hanya 25%. Ini berlaku untuk kantor kementerian maupun kantor swasta. Bila ada kasus corona atau COVID-19 yang ditemukan, maka kantor akan ditutup selama 3 hari. Sementara untuk 11 sektor esensial seperti pangan maupun kesehatan, ini masih diperbolehkan buka dengan kapasitas 50%. Ekonom juga merasa bahwa
skema work from home ini dinilai efektif untuk menanggulangi virus corona sekaligus menjaga dari sisi ekonominya, karena artinya akan ada potensi mobilitas yang berkurang, tapi di satu sisi, di sisi ekonomi, daya beli dan juga konsumsi masih akan terjaga karena karyawan masih akan mendapatkan gaji dari perusahaan. Oleh karena itu, skema work from home dinilai efektif untuk menanggulangi virus corona dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan. Nah, terakhir menanggapi adanya klaster COVID-19 tertinggi di wilayah perkantoran, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa semua orang bisa kena. Dan kalau kena berarti penularannya masih tinggi. Berarti protokol kesehatan nggak dijalankan di situ, dimanapun itu. Ini penting karena menurutnya jangan sampai salah fokus dengan adanya data kayak gitu. Jika kita mengambil kesimpulan dari apa yang dinyatakan oleh Profesor Wiku, artinya protokol kesehatan ini merupakan sesuatu yang mutlak. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Jangan sampai kita mengendorkan kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan karena kita anggap kita berada di wilayah atau di klaster yang aman. Satu kali kita lengah, kemungkinan besar disitulah kita akan terpapar virus corona. Oleh karena itu pemirsa, kita tahu selama 6 bulan ini Indonesia sudah berjuang melawan virus corona dan kita tidak boleh menjadi lemah dan tidak boleh lalai, tetap semangat menjalankan protokol kesehatan sampai nantinya vaksin ditemukan dan didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Demikian laporan kami, saya akan kembalikan ke Ade. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas paparan datanya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.